Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, hadirin hadirah, Bapak-bapak yang tergabung dalam forum jamaah subuh gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Keramat Bela dan Pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini yang saya baca insya Allah kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Kitabus Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang membaca sholawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dasarnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat atas Nabi, maka perintahnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian, membacalah salam kalian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis yang nomor 1416, An Ibni Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, rawahu Muslimun. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, annahu sami'a Rasulullah. Jadi Imam Ibnu Amr ini mendengar langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi baginda Rasul sedang bersabda, berkata, Ibni Amr mendengar langsung dari baginda Rasul. Sabda baginda Rasul, man shalla alayya sholatan. Man, siapapun orang, shalla membaca sholawat, alayya padaku, kata baginda Rasul. Sholatan, satu kali aja dia membaca sholawat padaku. Sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas untuknya dengan satu selawat tadi asyron, 10 kali lipat. Kita membaca satu kali saja selawat kepada baginda Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya 10 kali lipat. Selawat itu adalah kasih sayang, rahmat ta'zim, memuliakan kasih sayang kepada baginda Rasul. Satu kali aja kita membaca selawat, maka balasannya Allah berikan 10 kasih sayang kepada kita. Ya, coba bayangkan, kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah, Masya Allah. Ya, rahmat kasih sayang, ini luar biasa. Maka ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasul. Pertanyaannya simpel sebenarnya, ya Rasul, orang yang mendapatkan 10 kali dari Allah itu ketika dia membaca sholawat itu, hal takunu dzalika
apakah yang dia dapatkan tersebut liman kana hadirul qalbi, apakah harus disertakan mereka khusyuk dalam membaca sholawat tersebut? Ditanya, baginda Rasul ditanya. Orang mendapatkan rahmat kasih sayang 10 kali lipat dengan dia membaca 1 kali sholawat saja. Apakah disyaratkan harus khusyuk bacanya? Apa jawab baginda Rasul? Qala la. Baginda Rasul bersabda enggak. Siapapun dia yang membaca sholawat 1 kali saja, walaupun dalam kondisi yang enggak sadar. Lupa, artinya baca aja sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Walaupun dia tidak sadar, tidak khusyuk dalam membacanya, maka dia dapat tuh sholawat 10 kali lipat yang Allah berikan, walaupun dia cuma baca 1 kali, walaupun dia bacanya tidak khusyuk. Dapat 10 kali lipatnya itu. Bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Dia dapatkan walaupun pada siapapun yang membaca 1 kali selawat tersebut, walaupun dia dalam kondisi yang lalai. Wa yu'tihillahu amsalal jibal. Bahkan bukan seperti itu saja. Dengan selawat tersebut, Allah berikan pula pahalanya besarnya seperti besarnya gunung. Masya Allah. Walaupun dia lupa tuh. Dalam membacanya dia tidak sadarkan diri, tidak khusyuk maksudnya. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Bahkan dalam keterangan kitab ini, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ini menjelaskan, malaikat pun ikut beristighfar, mendoakan untuk orang yang membaca sholawat walaupun sekali, walaupun dia lupa, tidak khusyuk membacanya. Yang dia dapatkan seperti itu besar. Alhamdulillah pagi ini kita hadir di majelis, tadi membaca sholawat dustur, berapa sholawat yang sudah kita baca. Tadi bacanya pada khusyuk apa enggak? Ayo. Enggak apa-apa, dapat. Ya. Berapa sholawat yang kita baca tadi situ? Dapat tuh semuanya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih dari itu. Malaikat ikut mendoakan, beristighfar untuk orang tersebut. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, kalau khusyuk dapatnya apa ya? Oh, Masya Allah. Maka dalam kitab ini dijelaskan, wa amma idza kana hadirul qalbi. Kalau dia bacanya sambil khusyuk, bacanya benar-benar khusyuk. Tengah malam dia bangun berselawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Khusyuk bacanya. Apa yang dia dapatkan kalau bacanya khusyuk? Fala ya'lamu qadra dzalika illallahu ta'ala. Enggak ada yang tahu balasannya berapa banyaknya kecuali Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Keutamaan sholawat ya seperti itu. 1 kali aja kita membaca, walaupun enggak khusyuk bacanya, balasannya seperti itu luar biasa. Malaikat bantu ikut berdoa, beristighfar untuk orang yang membacanya. Apalagi dengan bacanya secara khusyuk. Balasannya berapa? Banyak. Yang tahu cuma Allah Subhanahu. 1 kali berselawat, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya 10 kali lipat. Rawahu Muslimun. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua nomor 1417, diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maqala bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Aulan nasi, paling utamanya manusia, bi kepadaku nanti. Siapa nanti yang paling utama bersama denganku?
Yaumal kiamati, di hari kiamat itu siapa? Dalam hadis ini dikatakan aktsaruhum alayya sholatan, yang paling dekat nanti bersama dengan diriku adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada. Ya, belum tentu saya lebih dekat, mungkin bapak-bapak yang lebih dekat daripada saya. Kenapa? Karena baca sholawatnya banyakkan bapak daripada saya. Kalau saya baca selawatnya jarang-jarang, bapak-bapak umpamanya sehari bisa 1000, Masya Allah. Dekatan siapa saya dengan bapak-bapak? Ya dekatan bapak yang paling banyak baca berselawat. Ya. Aulan nasi bi yaumal qiyamah. Yang paling utama nanti paling dekat kepadaku di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan. Mereka yang paling banyak kepadaku membaca sholawat. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Tapi dalam kitab Imam Nawawi, Tangkihul Qaul itu dikuatkan dengan hadis Imam Rawahul Bukhari, dikatakan orang nanti yang paling dekat kepadaku adalah mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan mereka itu adalah orang yang paling juga berhak mendapatkan syafaatku. Semuanya kepingin syafaat, siapa yang duluan kan gitu ya. Saya duluan dong, ya terserah. Kalau kita pengen duluan ya kita yang paling banyak berselawatnya. Jadi yang paling dekat nanti kepadaku, kata baginda Rasul, adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan dia nanti yang paling duluan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan syafaat dari Allah dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Aktsaruhum alayya sholatan. Ya tentunya mereka yang paling banyak berselawat kepadaku fid dunya, ketika mereka ada di dunia. Kenapa seperti itu? Di sini dikatakan dalam kitab Tanqihul Qaul Imam Nawawi itu dikatakan li'anna kasratas shalah tadullu ala sidqil mahabbah. Karena orang yang banyak berselawat menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah benar-benar cinta kepada baginda Rasul. Kalau ditanya cinta baginda Rasul, cinta. Berselawat apa enggak? Oh ya, berselawat apa enggak? Cinta itu tandanya dengan kita memperbanyak selawat. Li'anna kasratas shalah tadullu ala sidqil mahabbah. Karena banyaknya berselawat itu termasuk di antara ciri-ciri tanda-tanda orang cinta kepada baginda Rasul. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad itu ciri-ciri orang yang cinta itu dia selalu menyebut nama-nama kekasihnya. Ya. Orang lagi kasmaran kan disebut mulu namanya, ya. Apalagi kalau namanya disebut, nama kekasihnya disebut, bergetarlah hatinya. Oh, ini tanda orang cinta. Ya. Kita seneng demen nama siapa umpamanya. Pasti orang tersebut sering nyebut nama-namanya. Orang demen pemain bola ya cerita mulu pemain bola ya. Dia demen cirinya cinta ya. Kalau kita kepada Rasul berarti kita adalah orang yang selalu senantiasa menyebut nama Rasul dengan kita berselawat kepada Nabi. Orang yang banyak berselawat itu adalah termasuk tadullu ala sidqil mahabbah, menunjukkan benar-benar dia cinta kepada baginda Rasul, wa kamalul wuslati, dan sempurnanya hubungan dia kepada baginda Rasul dengan dia banyak berselawat. Semakin banyak dia berselawat, maka hubungannya semakin kuat dia dengan baginda Rasul. Makanya hadis tersebut orang yang nanti paling dekat ya mereka yang paling banyak berselawat kepada Rasul. Kenapa? Orang yang banyak berselawat berarti dia cinta kepada Rasul. Orang yang banyak selawat berarti hubungan dia terus dipupuk hubungan dia dengan baginda Rasul dengan dia banyak berselawat.
fatakunu manaziluhum fil akhirati ya, bihasabi tafawutihim fi dzalika. Maka nanti seberapa dekat derajatnya seseorang, ya, orang muslim segitu banyaknya, orang yang beriman cinta kepada Rasul segitu banyaknya, maka derajat itu akan semakin dekat sesuai dengan apa yang dia baca selawat kepada baginda Rasul. Semakin banyak dia berselawat, maka semakin dekat dia dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhariyu. Nah, hadis yang ini yang di dalam kitab Tanqihul Qauli ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi derajatnya nanti bukan hasan lagi, tapi sudah derajatnya hadis sahih. Kita bisa berbanyak membaca selawat kepada baginda Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga nomor 1418. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Imam Aus bin Aus radhiyallahu an. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang sebanyak 7 ini, ya 7 ya hari ya. Itu yang paling utama hari kalian adalah yaumal jum'ati, hari Jumat. Maka dikatakan yaumul jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah ibaratnya pimpinan hari-hari yang lain. Itu adalah hari Jumat. Maka perintahnya dalam hadis ini adalah fa'akthiru alayya minas sholati fi. Perbanyaklah oleh kalian untuk membaca sholawat kepadaku, kata baginda Rasul. Kalau orang dulu hari Jumat itu mereka yang dagang, dagangnya perang, libur. Ya, saya sih dengar ceritanya. Engkong saya itu adalah pedagang sapi dulu. Cuman kalau hari Jumat libur. Kenapa? Karena khusus memang untuk ibadah. Kalau kita sekarang hari Jumat semakin sibuk ya. Hari akhir semakin sibuk karena apa? Sabtu Ahad libur. Kalau dulu Jumatan perek, orang dagang perek. Kenapa? Karena untuk ibadah. Karena Sayyidul Ayyam. Ya. Hari terbaik dalam seminggu, Sayyidul Ayyam. Dalam hadis ini perintahnya fa'akthiru, ayo perbanyak. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, perbanyak olehmu untuk berselawat kepadaku, kata baginda Rasul. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian yang kalian baca kepadaku ma'rudatun, ditampakkan tuh, diperlihatkan. Ya. Ustaz Haji Zaujah baca selawat 1000 kali, kelihatan tuh, ditampakkan. Oh, ini selawat siapa ya? 1000 kali. Itu diperlihatkan. Rasulullah tahu, oh ini yang berselawat. Alhamdulillah hari Ahad pada kumpul di Masjid Istana. Berselawat. Semuanya tuh ada tuh catatannya. Ditampakkan, diperlihatkan semua. Tu'raduna, ditampakkan. Rasulullah tahu siapa yang berselawat kepadanya. Faqalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wa kaifa tu'radu salatuna? Wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta. Bagaimana ya Rasul, selawat-selawat kami nanti andai kata engkau telah tiada. Apakah selawat tersebut ditampakkan, diperlihatkan kepadamu ya Rasul, jika engkau telah tiada? Qala innallaha ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tetap
Nampak itu selawat siapapun yang dibacakan untukku, nampak semuanya. Kenapa? Sabda baginda Rasul, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama 'alal ardi, mengharamkan atas bumi ajzadal anbiya, jasadnya para nabi. Artinya jasadnya para nabi walaupun mereka sudah tiada berada di alam barzakh, mengharamkan bumi untuk menghabiskan, menghancurkan jasadnya para anbiya. Utuh mereka utuh. Ngerti, tahu, paham. Siapa yang berselawat kepadanya tahu. Ditampakkan itu selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang nomor 1419 diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghima ini kalau orang punya hidung, hidungnya hilang. Hidungnya enggak ada, hidungnya terpotong, anfu rajulin. Hidungnya seseorang, dzukirtu, ketika aku disebut. Aku ini nabi maksudnya. Ketika namaku disebut pada orang tersebut, maka hidungnya orang tersebut tiba-tiba hilang. Kenapa? Falam yusalla alaihi. Falam yusalla alaihi, kalau ada namaku disebut pada seseorang tapi dia tidak berselawat kepadaku, tiba-tiba hidungnya hilang. Orang kan ada hidungnya kan cakep ya. Apalagi hidungnya mancung. Tapi kalau namaku disebut pada orang tersebut, dia tidak mau berselawat kepadaku, tiba-tiba hidungnya hilang. Itu orang yang dengar namaku, tapi dia tidak mau menyebut namaku, tidak mau berselawat kepadaku, maka hidungnya tiba-tiba hilang. Artinya jelek. Hidungnya nanti ini akan geruak hidungnya. Maka kalau apapun nama Nabi disebut, ya, ataupun berupa domirnya, tapi domir tersebut kembali kepada Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, ketika nama Nabi disebut kita menjawab dengan berselawat, hidung kita utuh. Tapi bukan berarti hidungnya hilang, tiba-tiba hilang, enggak. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Ibaratnya kalau orang yang tidak berselawat kepadaku ketika namaku disebut, maka hidungnya enggak ada. Hidungnya enggak mancung aja kayaknya kurang pas ya. Apalagi enggak ada hidungnya. Na'udzubillah min. Ketika nama Nabi disebut, maka kita berselawat kepada. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis yang nomor 1420 diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan. La taj'alu, jangan kau jadikan kubri, kuburanku, idan. Idan ini adalah kosong, tidak ada orang yang berkunjung. Maksudnya hadis ini dalam footnote-nya ini, dalam taklikan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah perintah orang ya untuk memperbanyak ziarah kepadaku, kata baginda Rasul. Ya. Wa qad dalla hadzal hadisu alal hathi ala kasrati ziyarah la ala man'iha. Untuk orang memperbanyak ziarah,
bukan untuk melarang ziarah. La taj'alu qabri 'idan. Artinya ini juga ada perintah berziarah ke makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah hukumnya secara mutlak, hukumnya sunnah. Tapi saat ini kadang kita kalau ke Madinah ziarah cuma sambil lewat doang, ya nggak apa-apa lah. Ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Selawat kepadamu, wahai baginda Rasul. Walaupun kita nggak bisa diam di situ lama. Nah, diusir. Hayya, haram. Kalau kita ya ziarah saja nggak apa-apa. Wasallu alayya, dan membacalah selawat kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian kepadaku niscaya pun akan kembali kepada kalian, orang yang membacanya, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi orang yang membaca selawat kepada baginda Rasul itu ya nanti kembalinya untuk dia. Artinya gini, secara nalar, salawat itu kan doa dari kita untuk baginda Rasul. Semoga baginda Rasul mendapatkan rahmat ta'zim, rahmat yang mulia, rahmat yang besar, kasih sayang dari Allah. Kita yakin baginda Rasul adalah orang yang maksum, sudah nggak butuh itu kan istilahnya gitu. Baginda Rasul butuh kasih sayang lagi? Tidak. Baginda Rasul sudah orang jaminan masuk surga. Dituangin lagi, airnya tumpahnya kemana? Setidak-tidaknya air itu akan tumpah kepada orang yang nuangin air. Kembalinya kepada kalian semua, orang yang membaca selawat, kata baginda Rasul. Fa inna sholatakum, karena selawat kalian yang kalian baca, tablughuni haitsu kuntum, akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan itu nanti kembalinya membaca. Baginda Rasul kan jauhnya sekian ribu kilometer. Kalau dari Indonesia ke kota Madinah berapa kilo? Nyampe apa enggak kira-kira? Ya. Sekian ribu kilometer kita membaca selawat kepada baginda Rasul, apa nyampe apa kagak? Jangan khawatir kagak nyampe, hadisnya jelas. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni, nyampe kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi dimanapun kita berada, sejauh apapun kita berselawat kepada baginda Rasul, maka selawat itu sampai kepada baginda Rasul. Nah, dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, di sini dijelaskan hadis nomor 1421, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah seseorang dia mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku kepada diriku, kata baginda Rasul. Ya, jadi kadang ada orang pergi haji, pergi umroh, salam ya untuk baginda Rasul. Kan gitu ya? Ya, kalau ada orang pergi haji ini kadang kita kan datang ya, dia pada mau berangkat pergi haji atau pergi umrah. Orang haji pergi umrah kan kadang dia mampir ke Madinah, ziarah ke makam Rasul. Kita minta apa pada orang yang mau pergi haji? Jangan lupa tuh titip salam. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Orang yang nitip salam kepada baginda Rasul, pada orang yang haji titip salam. Di Masjid Madinah mereka pada ingin ziarah. Salamnya untuk baginda Rasul. Lalu salamnya dijawab apa tidak oleh baginda Rasul? Jelas. Assalamualaikum ya Rasulullah min fulan, dari fulan bin fulan bin fulan. Assalamualaikum ya Rasulullah dari jamaah forum silaturahmi subuh gabungan. Dijawab semuanya salamnya oleh baginda Rasul. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi.
Tidaklah ada seorang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam tersebut. Hatta arudda alaihi salam. Sampai aku bisa menjawab salam tersebut, kata baginda Rasul sallallahu alaihi mengucapkan salam. Kita membaca selawat kepada baginda Rasul. Nah, paling tidak kan kalau orang sholat itu ya 5 kali paling tidak dia berselawat. Atau kalau memang tahiyatnya 2 kali, setidaknya 2 kali, kali 5, 10. Dipotong subuh 9 kali. Ketika sholat dia tahiyat kan ada bacaan selawat kepada Nabi. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Kalau dilihat dari redaksinya itu adalah orang yang hadir. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Artinya apa kalau assalamu alayka? Kalau assalamu alayka itu berarti kan orangnya hadir. Assalamu alayka, keselamatan atasmu. Atasmu. Kamu ini kan hadir. Berarti baginda Rasul memang hadir pada siapapun yang berselawat yang modelnya kayak gitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Keselamatan atasmu wahai Nabi. Raddallahu ruhahu. Allah mengembalikan ruhnya baginda Rasul untuk menjawab salamnya orang tersebut. Ruhnya hadir. Makanya ketika orang bikin maulid dia baca maulid apa saja, ya Nabi salam alaika itu ya. Ya Nabi asrokolan itu. Ya Nabi salam alaika. Alaika itu kamu itu hadir. Baginda Rasul dikembalikan ruhnya hadir pada orang siapapun yang berselawat kepada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil. Bakhil itu apa, Pak? Orang yang pelit. Siapa orang yang pelit dalam hal ini? Dikatakan dalam hal ini al-bakhilu, orang yang pelit adalah man, seseorang dzukirtu yang namaku disebut, kata baginda Rasul. Indahu padanya falam yusalli alayya, dia tidak mau berselawat kepadaku. Itu orang yang pelit. Ya, orang yang pelit adalah namaku disebut tapi dia tidak mau membaca selawat kepadaku. Itu adalah al-bakhil, orang yang pelit. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis tersebut adalah hadis yang hasan dan hadis yang sahih. Satu lagi ya, sudah mau jam 6. Hadis nomor 1423 an Fadhalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajla hadha. Thumma da'ahu qala lahu aw li ghairihi. Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wa ta'ala wa tsana'i alaihi. Thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih.
Suatu hari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki, dia berdoa. Dalam doanya ini orang laki-laki lam yumajjidillah ta'ala, tidak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia doa bismillahirrahmanirrahim umpama, ya Allah berikanlah kesempurnaan. Langsung doa, langsung minta dia. Tanpa memuji terlebih dahulu, tanpa mengagungkan Allah terlebih dahulu. Walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia tidak berselawat ketika dia berdoa. Enggak diawalin dengan selawat. Doa-doa aja langsung minta, ya Allah minta rezeki yang banyak, yang berkah umpamanya. Langsung minta tanpa diawali dengan mengagungkan, memuji kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mendengar nih orang berdoa modelnya kayak gitu, Rasulullah bersabda, ajilah hada. Ini orang berdoa tergesa-gesa. Keburu-buru. Dia doa sekedar doa, minta doang tanpa memuji dan berselawat kepada baginda Rasul. Tanpa memuji Allah, tanpa berselawat kepada baginda Rasul. Ajilahat. Ini orang tergesa-gesa dalam doa. Summa da'ahu. Kemudian baginda Rasul panggil nih orang. Faqala lahu, kemudian baginda Rasul bersabda, berkata kepadanya, auli ghairihi, atau pada orang yang saat itu hadir. Idza shalla ahadukum, kalau kalian salawat atau berdoa, falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wa ta'ala. Duluin dulu ketika kalian berdoa, awali doa kalian dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru. Ya, itu berarti mengagungkan kita. Sebelum kita minta, kita agungkan, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wa ta'ala. Wassana'i alaih, kita memuji kepada Allah, kita agungkan, kita puji Allah. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jangan dulu doa, minta. Entar dulu, berselawat dulu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian baru setelah orang itu memuji kepada Allah, mengagungkan Allah, berselawat kepada baginda Rasul, baru setelah itu doa, minta deh apa aja. Ya, baru berdoa. Ini adabnya orang berdoa, diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau minta jangan langsung minta. Ya, saya datang ke rumah Pak Haji Zauja umpama. Ya, bagi duit dong, dikasih enggak? Dulu. Diagul-agulin dulu Pak Haji Zauja. Diangkat-angkat dulu baru dah. Minta Pak Haji Zauja pinjam duit dong, kasih. Ya. Kenapa? Kita agungkan, kita muliakan. Kita puji dulu. Sama begitu juga kita minta kepada Allah. Ya. Kita muliakan Allah, kita puji Allah, kita berselawat kepada baginda Rasul, baru setelah itu kita minta kepada Allah apapun yang kita minta. Insya Allah doa itu adalah doa yang makbul. Dalam kitab yang lain dikatakan doa seseorang itu gantung bainas sama'i wal ardh. Gantung doanya itu. Kenapa? Doa itu terhalang kecuali dia mau berselawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membaca selawat, diiringi doa itu dengan selawat. Lah ini yang membawa itu nanti. Jadi enggak gantung doanya bainas sama wal ardh. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Hadis tersebut adalah hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan dan hadis yang sahih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita adalah menjadi orang yang terbaik terdekat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat baginda Rasul
Sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini akan berkah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan bacaan kalimat tauhid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah. Hadrat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بلا روح الخلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي لا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني لا روح جميع النساء لا روح معلم قيس بها جامع لا روح المروع الحجيب ابي عبد الرحمن الشيخ ولا روح المرحوم كيجي مختار لطفي ولا روح المرحوم كيجي عبد الرحمن شاهد بن سعيد لا روح المرحوم استاذ حجينا شديا ولا روح المرحوم استاذ حجي ابو بكر مويدي ولا روح المرحوم استاذ علي زين ولا روح المرحوم استاذ يوسف بن كي حجي مختار لطفي ولا روح المرحوم كي حجي Marwarni wa ila ruhil malam Haji Tahir Muallim Tahir wa ila ruhil marhum Ustaz Musannif wa ila ruhil marhum wal marhumin ahli qarabatina wa li ustazina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat khususan para almarhum pewakaf dari Masjid Istiana wa usulihim وفراعهم بأن الله يتغسهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبالشير الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرضا. اللهم اجعلنا ولدا صالح سالما عالما غنيا وبرا ولوالدي وطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن يتصدق في مسجد أشتيانا سابقا ولاحقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم راضة من أهل الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفارة النيران. اللهم ثبت إيماننا وثبت توحيدنا وثبت معرفتنا وثبت اعتقادنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة. يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه